Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa, malam hari ini kami boleh datang kepadamu Bapa. Terima kasih untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa berikan kepada kami. Bapa sudah menyertai, memimpin, dan memberkati sepanjang hari ini untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian sehingga kami memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 1 ayat 21 sampai 23. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara-perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Judul renungan bagi kita saat ini adalah ketidaksetiaan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, dicari cowok setia. Demikian status di sebuah situs jejaring. Sebegitu sulitnyakah mencari cowok setia? Dari komentar-komentar yang ada, ternyata ia baru saja putus karena pasangannya ketahuan selingkuh. Jika kita melihat perkembangan di zaman modern ini, masalah kesetiaan memang menjadi barang yang semakin langka. Ketidaksetiaan semakin lama semakin dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Lewat berbagai lagu, film, dan kejadian sehari-hari, kita terus menemukan berbagai bentuk ketidaksetiaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan lumrah. Tidak heran, maka semakin lama semakin sulit saja menemukan sosok manusia yang bisa setia, baik dalam hubungan, pekerjaan, dan sebagainya, termasuk tentunya juga kepada Tuhan. Ada banyak alasan yang bisa dijadikan dasar untuk melegalkan ketidaksetiaan itu. Membesar-besarkan kekurangan pasangan, mencari-cari kejelekan misalnya, sampai kepada menyalahkan pihak ketiga. Bukan saya yang mulai, tapi dia yang menggoda duluan. Itu contoh alasan klasik yang menyalahkan pihak ketiga. Padahal setiap manusia punya pilihan. Apakah mau untuk tetap setia atau menyambut godaan itu? Masalah Tuhan dengan Yehuda adalah bahwa mereka hidup di dalam ketidaksetiaan kepadanya. Tuhan mengecam Yerusalem yang semula setia, kemudian meninggalkan kesetiaannya. Yerusalem yang semula penuh dengan keadilan, kemudian penuh dengan pembunuh. Ternyata itu semua terjadi karena para pemimpin senang menerima suap, sehingga tidak peduli dengan apa yang terjadi. Seperti penindasan yang dilakukan terhadap anak yatim dan janda yang seharusnya mereka lindungi. Inilah yang membuat hati Tuhan berduka
dan marah melihat hidup umatnya. Sahabatku, apakah Anda tengah menjalani kehidupan yang setia kepada Tuhan? Apakah Anda benar-benar berkomitmen untuk berjalan di dalam ketaatan kepada Dia yang memberikan segalanya untuk keselamatan Anda? Menjadi setia kepada Tuhan dibutuhkan sebuah perjuangan dan komitmen. Karena itu, kita perlu terus menjaga hati dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk terus hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Luangkanlah waktu hari ini untuk melakukan pemeriksaan hati dan memperbaharui komitmen Anda kepada Tuhan. Apakah Anda hidup untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh rindu untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu Bapa. Kami memohon agar Roh Kudus menyelidiki hati kami hari ini. Jika ada dosa di dalam kehidupan kami berdoa agar Bapa menyingkapkannya kepada kami, sehingga kami dapat mengakuinya. Kami ingin menjalani hidup sebagai cerminan dari kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat dan segera tidur. Kiranya damai sejahtera dan ketenangan Bapa limpahkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.